Call me Roman no more. It's a fucking moment to take the fucking city. It's ours! Fucking villain, they brand me! Hai Sobat Abstraksi, selamat berjumpa lagi. Saya akan paham jika kalian menantikan film ini. Film yang bersanding dengan film terbaik dalam genre perang kolosal. Spartacus sesungguhnya adalah julukan seorang budak yang memperjuangkan kemerdekaan dan prinsip bahwa setiap orang berhak untuk tidak tertindas di bawah siapapun. Namun seiring perkembangannya, Spartacus seolah berkembang menjadi sebuah organisasi dengan visi misi dan gerakan. Perjalanan dan perjuangan mereka akan selalu seru untuk kita saksikan. Sehingga tanpa berlama-lama, kita mulai saja review filmnya. Sebagai awal film, terlihatlah sebuah besi ditempah menjadi pedang. Borgol dan rantai dicairkan menjadi pedang. Sebuah simbol sederhana yang menjelaskan bahwa perbudakan dihentikan dan berubah menjadi perlawanan. Sang ahli besi itu adalah Attius, orang Roma yang dulunya adalah pembuat borgol sebelum Spartacus datang. Kini dia ada di pihak Spartacus, selain bahwa dia adalah sahabat karib dari Gannicus. Selanjutnya, Argon menyampaikan kegelisahannya kepada Spartacus agar demi menghemat makanan, sebaiknya mereka membunuh orang Roma yang kini menjadi tahanan mereka. Tetapi di mata Spartacus, tak ada gunanya membantai orang yang tidak menjadi ancaman. Yang mereka butuhkan sekarang adalah mencari stok makanan tambahan. Tama kemudian, sang ahli besi keluar dan membagikan beberapa bilah pedang yang siap pakai. Dia menghadap Crixus yang disambut kurang baik. Bagi Crixus, jika Attius telah selesai membuat pedang, maka sebaiknya dia ikut di borgol sebagai tahanan sebagaimana orang Roma yang lainnya. Tapi Attius yang didampingi Gannicus, dia di sana untuk membantu perjuangan mereka sehingga tak ada gunanya merantainya. Tak jauh dari sana, rekan Spartacus memberi roti kepada seorang tawanan yang istrinya sedang hamil besar. Tetapi tak terduga, dia malah menghina orang Roma itu dengan melemparkan roti ke atas tanah. Semua tawanan yang kelaparan berebut roti itu, yang mana perebutan itu berubah menjadi sebuah pertarungan demi sepotong roti. Do you desire blood? Adalah Crixus yang menginisiasi hal itu. Kebencian Crixus dan beberapa orang di antara mereka sudah terlalu besar sehingga tidak pandang bulu untuk menyiksa setiap orang Roma. Crixus pun memberi pedang dan mereka harus bertarung hingga hanya pemenanglah yang mendapatkan roti. Sementara pertarungan itu dimulai, Attius melihat itu dengan pandangan yang ibah. Mungkin itu juga yang dirasakan Gannicus. Tapi apa boleh buat, lingkungan itu dipenuhi oleh orang-orang yang membenci orang Roma. He is no fighter nor man of distant heart. Bring sword and the sea the fool. Dengan sekuat tenaga, pertarungan itu dimenangkan oleh seorang bangsawan yang istrinya sedang mengandung. Crixus pun memberinya sepotong roti yang telah dia janjikan, tetapi dengan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba, Naevia mendekat dan mengayunkan pedangnya yang mendarat di tangan orang itu. Attius yang sudah tidak sabar menghentikan itu dengan kata-kata spontan yang membuat Crixus justru tersinggung. Crixus dan Naevia sebenarnya telah kelewatan, terlepas dari dendam mereka ketika dahulu mereka pernah diperlakukan sama oleh majikannya. Sing for the food, you mad cunt!
We'll see it rip from fucking head! Take terms with us. Oh, man, is different from the fucking villain they brand me! Atius pun maju menolong sebangsanya. Tiba-tiba, seorang pengintai melihat tanda-tanda bahaya dan atas pertimbangan Spartacus, mereka membuka pintu gerbang kota dan beberapa orang yang tak dikenal pun masuk. Where's the gate? This. Pirates. Break. You are Spartacus? Has claimed this city. Did collaborate with Vesuvius? And I call you fucking brother! Heraclio is your guest, and I am at your will. Orang itu bernama Herakleo, sang penguasa lautan. Dia mengaku sebagai teman. Dia membuktikannya dengan beberapa tong anggur untuk berpesta. Dia memberikan ucapan selamat atas keberhasilan mereka menguasai kota dan meruntuhkan lawan bisnisnya. Tetapi Herakleo berharap Spartacus memberikannya stempel wali kota sehingga Herakleo bisa memberikan mereka keamanan dan stok makanan atau apapun yang Spartacus butuhkan. Di tempat lain, musuh besar Spartacus semakin mendekat. Mereka adalah pasukan milik Crassus yang dikirim dari pusat Roma langsung, yang dikomandoi oleh anak Crassus sendiri, yaitu Tiberius yang didampingi oleh Caesar. Tiba-tiba seorang mata-mata datang dan mengabarkan soal Spartacus yang telah berhasil menguasai kota besar. Summon Mummius. Men does Spartacus now hold? Hipparchus is of the underworld, able to spur himself, bathed in blood and gore, the city trembling in it. Informasi itu membuat mereka geram dan sesegera mungkin serangan mereka persiapkan. Kembali kepada Spartacus, mereka masih sibuk mencari stempel wali kota demi mendapatkan stok makanan yang mereka butuhkan dari Herakleo. Tapi baik pihak Crixus maupun Argon, tak satu pun dari mereka mendapatkan tanda-tanda keberadaan stempel itu. Sehingga Spartacus pun menemui Laeta yang merupakan istri dari wali kota yang sudah tewas. Tentu tak mudah mempengaruhi Laeta yang masih berkabung atas keruntuhan kotanya. Tapi Spartacus menjanjikan kebebasan kepadanya jika berhasil menemukan stempel itu. Beberapa saat kemudian, perundingan itu membuahkan hasil. Stempel ditemukan dan Herakleo pun tiba. Waste to my city. Own ranks question sparing a few that yet draw breath. Fight for crusted bread. Not know. Shall not pass again. I would have freedom. Kesepakatan untuk barter stempel dengan stok makanan pun menuai mufakat. Dan kesepakatan itu ditandai dengan pesta anggur. Sementara pesta itu berlangsung, Spartacus menemui Laeta untuk kemudian membebaskannya. Laeta diizinkan untuk hidup bebas selama di dalam kota itu. Kebencian pengikut Spartacus kepada orang Romawi sudah semakin besar, sehingga Spartacus merasa membutuhkan Laeta untuk ikut serta mengawasi perlakuan pengikutnya terhadap para tawanan Roma agar tidak melampaui batas. Tapi di saat bersamaan, perselisihan kecil sedang terjadi di tengah mereka yang sedang mabuk. Herakleo pun pulang dengan amarah karena merasa kebaikannya telah dinodai, sehingga dia mempercepat proses pertukaran stempel wali kota dengan makanan sesegera mungkin agar urusannya dengan Spartacus kelar. Spartacus dan kawanannya pun bersiap untuk menuju tempat yang telah dijanjikan. Committed. Nasir. Closest behind us. Do not see. Keep watchful, I told sign of betrayal. Cleo and his men. Know them where they stand. Raise the gate. Yang ternyata tepat ketika mereka meninggalkan pintu gerbang kota, dari kejauhan pasukan Crassus telah siap menyerang mereka. Di bawah perintah Tiberius, serangan pun dipersiapkan. Prepare your men to advance. And death, not a well-heeled dog. Sementara itu,
Spartacus dan Herakleo pun bertemu. Spartacus menepati janjinya dengan menunjukkan beberapa keping koin dan stempel kota. Herakleo juga menunjukkan makanan tetapi hanya sebagian kecil. Herakleo beralasan kalau stok lainnya masih di perjalanan. Alasan itu membuat Spartacus mencium bau pengkhianatan sehingga dia menjadi siaga dan ketegangan pun terjadi. As the sum of your offerings. Aboard my ships. The arrangement. Hingga tiba-tiba tembakan bola api datang menyasar mereka. This is not my hand! Di saat bersamaan, kota dibuat rancu dengan bebas dan hilangnya orang Roma yang berstatus tawanan. Naevia yang sejak awal mencurigai si ahli besi itu pun mencarinya. Di mata Naevia, Attius adalah tak ada bedanya dengan orang Roma yang tak bisa dipercayai. Naevia berpikir bahwa Attiuslah yang telah membebaskan tawanan lain karena notabene mereka adalah sebangsa, sehingga dia menghabisinya dengan membabi buta. Do you buy such for your friends as well? Sahabat Gannicus itu pun tewas oleh sebatas prasangka yang belum tentu benar adanya. Di luar sana, Spartacus merasa dikhianati oleh Herakleo, hingga akhirnya Tiberius dan pasukannya pun terlihat dari kejauhan. Herakleo ternyata bukanlah biang dari serangan yang terjadi itu. Herakleo dan Spartacus lantas bersatu melawan prajurit Roma yang dipimpin Tiberius. Prajurit Roma yang amat banyak mendekat. Spartacus yang hanya membawa beberapa anggotanya terpojok dan kewalahan, bahkan bila bersatu dengan Herakleo sekalipun. Tapi tiba-tiba, serangan bola api datang dan membakar pasukan Roma. Serangan itu ternyata datang dari golongan Herakleo dari tengah samudra. Herakleo membuktikan kalau dirinya bukanlah pengkhianat dan dia berada di pihak Spartacus. Pasukan Romawi pun tumbang, lengkap dengan luka yang didapatkan pemimpinnya. Tiberius yang gegabah pun pulang dan kabur, membawa luka di perutnya dan pergi sebagai pecundang. Herakleo dan Spartacus telah bersatu, dan sekali lagi Roma yang perkasa pun dipermalukan oleh Spartacus. Tetapi di dalam kota telah ricuh dan beberapa dinamika di dalamnya. Attius tewas di tangan Naevia yang tak terkontrol. Itu tentu akan membuat Gannicus mengamuk saat mengetahuinya nanti. Tetapi ketika Gannicus marah kepada Naevia, berarti dia marah kepada Crixus yang perkasa. Mungkin Gannicus akan menghadapi Crixus. Kekacauan tak selesai di situ saja, para tawanan juga menghilang. Di tengah semua kekacauan yang terjadi, film Spartacus season 3 episode 30 selesai. We should be preparing to greet them. Who has lost sense? Fall where you stand. Rescue! Did he deserve the end that he met? For the mercy I grant you. To this thing. And you will be with I had an arrangement. Friends of Cilicia. Pirates? Speak on! Sehari setelah itu, Herakleo mengajak Spartacus untuk bertemu di pelabuhan. Herakleo pun memberikan gandum yang ia janjikan. Hanya saja, gandum yang ia peroleh ternyata lebih sedikit dari apa yang Spartacus bayangkan. Herakleo beralasan kalau kapalnya tidak mampu untuk memuat semua barang dalam sekali perjalanan. I've stored most of their harvest. Again, seed of bread. Spartacus! More slaves taken afoot. clear them from the docks. Tiba-tiba, di kota yang telah Spartacus rebut, para budak dari luar kota kabur dari majikan mereka untuk berbondong-bondong masuk ke kota demi mendapatkan perlindungan Spartacus. You must give over before Spartacus! This one carries knowledge of Crassus' army. Advance. Why stay hand? Our greater force.
Larger than fucking city. Bahkan salah satu dari mereka adalah budak milik Crassus, sehingga Spartacus memperoleh informasi tambahan bahwa Crassus berada tak jauh dari kota mereka. Tapi di saat bersamaan, beberapa penyusup berhasil masuk dan semua menjadi chaos. Seorang budak yang tak dikenal terus menyerang penyusup sehingga budak itu menarik perhatian Spartacus. Ternyata dia adalah Caesar yang menyamar sebagai budak. Dan karena taktik akal yang sudah dia persiapkan, Caesar pun diterima untuk masuk ke dalam kota. Setelah semua menjadi tenang, Spartacus dan beberapa orang yang ia percayai sedang berunding. Crixus menolak kebijakan yang diambil Spartacus, yaitu menampung seluruh budak. Bagi Crixus, menampung seluruh budak yang terlalu banyak justru akan mengancam stok makanan mereka, kecuali mereka segera melancarkan serangan kepada Crixus yang tak jauh dari mereka. Tapi Spartacus tetap teguh pada keputusannya untuk tetap bersabar dan tak menyerang sampai musim dingin berlalu. Mereka pun berlatih dan mengasah kemampuan para budak yang baru bergabung. Gannicus yang agak curiga dengan Caesar memancingnya untuk bertarung. Tapi Caesar cukup cerdik untuk tidak memperlihatkan kemampuan pedangnya agar tak menambah kecurigaan. You! Caesar menambahkan bahwa kekuatan fisiknya hanya sebatas bahwa dirinya adalah pengembala yang tumbuh di antara padang pasir. Sementara itu, Crassus menemui Tiberius untuk menasehatinya. Menyerang Spartacus karena merasa ada peluang adalah sebuah kecerobohan yang mengakibatkan dirinya kalah. Crassus memberitahu bahwa pelarian diri semua prajurit yang ia miliki adalah penghinaan bagi Republik, sehingga Crassus akan menghukum semua prajurit yang telah melarikan diri. Spartacus menemui Laeta untuk menanyakan soal apa yang dia ketahui tentang padang pasir di luar dinding kota. Spartacus hendak menggali informasi soal letak perkemahan Crassus, tetapi Laeta mengaku tak tahu apa-apa soal itu. Tapi di sini kita melihat kalau ternyata Laeta lah yang telah menyembunyikan tawanan Spartacus. Di bawah lantai terlihat mereka sedang bersembunyi. Spartacus tidak menyadari itu sehingga dia pun pergi. Di sebuah tempat hiburan, terlihat Caesar sedang menikmati minumannya serta berbincang dengan seorang prajurit Spartacus. Dia adalah Numetes. Numetes termasuk prajurit setia yang dimiliki Spartacus, tetapi kali ini kesetiaannya itu akan diuji karena Caesar adalah retorikawan yang mumpuni yang dimiliki Roma. Sementara percakapan mereka berlangsung, Laeta yang sedang menyusupkan roti tak sengaja menjatuhkannya yang disaksikan oleh seorang budak. Di luar sana terlihat pengikut Spartacus sedang menyiksa tawanan, hal yang sebenarnya dilarang Spartacus. Untungnya Gannicus datang dan menghentikan itu. Saat itu terjadi, budak yang melihat Laeta menyusupkan roti melaporkan apa yang dia lihat pada Gannicus. Di tempat lain, Crixus sedang terburu-buru menemui Numetes. Crixus tak sabar untuk ingin mengetahui siapa Caesar sebenarnya. Kedatangannya yang bersamaan dengan para penyusup membuat semua orang curiga. Sayangnya, kedatangan Crixus membuat Caesar sadar kalau dirinya sedang dimata-matai, bahkan termasuk orang yang dia ajak berbicara sepanjang dia datang. Numetes akhirnya dengan segala cara untuk membongkar identitas Caesar. Numetes mengajak Caesar untuk menemui seorang tawanan. Dia adalah bangsawan Roma yang dulunya adalah domina yang memiliki banyak budak. Numetes meninggalkan Caesar di dalam sana.
Tetapi alangkah terkejut ketika Nometes melihat Caesar keluar dengan budak yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Roman as you. Take this city and see Caesar. I come in the name of Marcus Crassus. Do stand one of us. Spartacus sedang bertemu Herakleo untuk membicarakan bisnis mereka selanjutnya. Tetapi tiba-tiba Spartacus memperoleh informasi kalau tawanan mereka sedang dibantai oleh gerakan yang dipimpin Crixus. Crixus telah membantai semua tawanan Roma atas dasar kebenciannya. Take from fucking Park! I do not. Thank you. Terlihatlah Crixus nyaris mengeksekusi mati Laeta yang menjadi simbol domina Roma. Tetapi segera Spartacus tiba dan menghentikan itu. Naevia membela Crixus dengan mengatakan bahwa Laeta lah yang telah membebaskan kawanan Romanya setelah Spartacus memberinya kebebasan untuk berkeliaran di kota, sesuatu yang bernilai pengkhianatan. Sehingga mendengar itu, Gannicus maju dan menuntut kematian sahabatnya, yaitu Attius yang tak bersalah. Apapun itu, Crixus meminta Spartacus untuk menghabisi semua orang Roma, termasuk Laeta, karena dengan itu kekompakan pengikut Spartacus akan kembali lagi. With the mercy I grant. Thousands within my city. Tetapi dengan tegas, Spartacus menolak dan bahkan mengatakan akan memerangi siapa saja yang tak sejalan dengannya. Crixus pun kecewa dan memilih jalannya sendiri. Caesar yang ada di sana tersenyum. Dia telah melihat kehancuran Spartacus di saat dirinya dan Crassus semakin dekat untuk memerangi Spartacus. Dan di saat semua persoalan itu terjadi, film Spartacus season 3 episode 4 pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti konten ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya yang akan segera kami tayangkan, dan goodbye.